Halo, perkenalkan nama saya Dini Mita Puluhan, mahasiswa PG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Manado. Nah, saat ini kita akan membahas tentang topik 3 demonstrasi kontekstual, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas. Identitas modul ajar pada mata pelajaran IPAS, kelas 4, fase B. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mengenal budaya, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik mampu memperoleh atau menciptakan sesuatu dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Peserta didik mengenali kebutuhan atau keinginannya, nilai mata uang, dan mendemonstrasikannya bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat yang dibutuhkan. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Dengan materi atau topik keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, dengan jenis asesmen yaitu asesmen formatif yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan bentuk asesmen yang digunakan yaitu bentuk asesmen soal tertulis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, bentuk asesmen formatif dengan menggunakan soal tertulis mendukung perkembangan kemampuan berpikir analitis peserta didik. Soal tertulis memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara tertulis mengenai perkembangan daerah sekitar tempat tinggalnya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari diadaptasi agar relevan dengan lingkungan budaya siswa. Materi yang dipilih yaitu keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, mempertimbangkan konteks budaya siswa. Nah, hal ini menciptakan keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik sangat penting agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa dan mendukung pertumbuhan mereka dengan materi atau topik keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, pemilihan topik materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat pembelajaran lebih dekat dengan pengalaman siswa, memahami berbagai gaya belajar peserta didik, dengan mendukung variasi gaya belajar peserta didik yang memungkinkan mereka untuk dapat memahami dan meresapi konsep dengan lebih baik. Nah, dengan menggunakan bentuk asesmen soal tertulis, guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa secara formatif, melihat sejauh mana mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang keunikan kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, bagian yang menunjukkan kesesuaian untuk memberikan umpan balik dari peserta didik terhadap proses pembelajaran yaitu mengenai umpan balik formatif dengan kesesuaian menyediakan mekanisme untuk umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, memberikan peserta didik kesempatan untuk mendengar evaluasi berkala tentang kinerja mereka dan memahami bagaimana mereka dapat meningkat, di mana peserta didik dapat menjelaskan mengenai keunikan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Aspek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pemahaman mereka melalui penjelasan,
sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik terkait dengan perkembangan dan kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, sebagai guru di kelas tersebut, saya akan memperhatikan beberapa aspek untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat saya ambil, yaitu yang pertama, diferensiasi asesmen, yang kedua, asesmen formatif yang berkelanjutan sepanjang pembelajaran, yang ketiga, mengakomodasi keragaman budaya dan karakter, yang terbagi atas dua. Yang pertama, menyusun soal-soal yang mencakup contoh-contoh dari berbagai budaya yang berbeda, dan yang kedua, mengenali dan menghormati keragaman karakter peserta didik. Sekian dan terima kasih.